Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kota yang semula semrawut itu, tampaknya telah tenang pada saat ini. Banyak pasangan mata yang terkejut ketika mereka menatap pemuda di ujung jalan kuno itu. Kebrutalan yang dipancarkan dari tubuh Lindong menyebabkan mata dari beberapa individu yang kejam, yang sedang menjilati darah dari pedang mereka menjadi menyusut. Tidak ada yang menyangka, bahwa Lindong akan benar-benar membunuh kelompok Luzong dengan cara seperti petir dalam hitungan detik. Banyak dari mereka bahkan mengantisipasi pertempuran sengit yang terjadi. Namun, tidak ada yang menyangka, bahwa pertempuran sudah berakhir saat cahaya hijau menyala. Selain itu, sekarang ada 4 mayat tergeletak di tanah. Semua orang bisa dengan jelas merasakan, betapa menentukannya serangan yang hanya sepersekian detik dari Lindong itu. Dia bahkan tidak memberi kesempatan pada kelompok Luzong, saat dia mengambil nyawa mereka saat dia menyerang. Kekejaman ini membuat semua orang mengerti, bahwa meskipun orang di depan mereka ini mungkin tampak muda, tetapi jika ada orang yang memperlakukannya seperti orang yang kurang berpengalaman, itu mungkin akan sangat bodoh. Karena metode kejam Lindong, tidak ada yang berani mengatakan apapun setelah kata-katanya yang padat terdengar. Beberapa individu yang akan menimbulkan masalah, juga menekan keserakahan di dalam hati mereka. Meskipun mereka ingin memiliki kunci menara perak itu juga, orang juga harus tetap hidup untuk menikmatinya. Hahaha, teman ini memang cukup kuat. Tidak heran kamu bisa mendapatkan kunci perak ketiga, ucap Pang Hao dari di gedung batu, yang menyaksikan adegan ini sambil tersenyum. Dia segera bertepuk tangan dan tertawa. Sementara dia berbicara, ejekan di mata Pang Hao juga sangat berkurang. Dia tahu tentang reputasi bilah darah 4 jenderal. Jika mereka bekerja bersama, mereka bahkan akan bisa mengalahkan ahli tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Namun, mereka semua dibunuh oleh Lindong dalam rentang waktu yang singkat. Sepertinya, kekuatan Lindong agak melebihi harapannya. Duduk di dalam bangunan batu, Liu Xiangxuan sedang bermain-main dengan cincin giok di jarinya dengan tangannya yang lembut dan halus. Mata cantiknya terangkat sedikit saat dia menatap sosok kurus di kejauhan. Sedikit kejutan muncul di mata sipitnya. Sepertinya Lindong memang bukan individu yang sederhana, pikirnya. Tidak heran, kalau dia bisa merebut menara perak dari ahli tahap kematian mendalam. Meskipun dia kemungkinan besar menggunakan beberapa trik dalam prosesnya, hasil akhirnya masih merupakan sesuatu yang dia bisa banggakan. Bagaimanapun juga, ini adalah prestasi yang tidak bisa dicapai oleh individu biasa. Lindong mengusap jejak darah di tangannya sambil berdiri di jalan kuno. Dia kemudian menoleh dan menatap acuh tak acuh pada Pang Hao yang tersenyum. Orang ini memang seperti harimau yang tersenyum. Jika bukan karena Lindong telah jatuh ke dalam perangkapnya pada saat sebelumnya, ada kemungkinan bahwa dia akan berpikir, bahwa orang ini adalah orang yang cukup ramah. Pang Hao, aku tidak tertarik bertarung denganmu. Oleh karena itu, kamu tidak harus repot-repot berkomplot untuk melawanku. Jika kamu terus melakukannya, aku hanya akan mengambil kunci menara perakku, dan meninggalkan wilayah lautan langit. Pada saat itu, tidak ada yang akan mendapatkan manfaat sedikitpun. Lindong menatap Pang Hao dan berbicara dengan suara lemah. Pang Hao menyipitkan kedua matanya. Senyum di wajahnya tampaknya menjadi lebih padat ketika dia tertawa. Apa yang teman Lindong katakan, aku belum melakukan apapun padamu, justru sebaliknya, aku hanya dengan baik hati mengundang kamu untuk bergabung dengan kami, jawab Pang Hao. Pang Hao terdiam setelah berbicara sampai titik ini. Senyumnya tampak menjadi sedikit kedinginan. Aku tahu kamu cukup terampil. Namun, kamu masih belum memiliki kualifikasi untuk bertindak dengan angkuh di depan gerbang 9 Serene aku, ucap Pang Hao. Oh, begitukah, balas Lindong. Kilatan dingin melintas di mata Lindong, cahaya hijau di tubuhnya yang sedikit melemah, sekali lagi meletus seperti air banjir. Pang Hao juga mengangkat tangannya dengan lembut saat dia menyaksikan adegan ini. Suara angin yang deras segera muncul di langit di belakangnya. Banyak tokoh muncul di udara di atas kota dengan gaya seperti hantu. Orang-orang ini juga memiliki aura yang sangat kuat, dan hampir semua dari mereka memiliki kekuatan tahap kehidupan yang mendalam. Banyak ahli di dalam kota sedikit mengangkat alis setelah melihat ini.
Dari kelihatannya, Pang Hao tampaknya berniat menyerang Lindong dan mengambil kunci menara perak dari tangan Lindong. Lindong mengangkat kepalanya, matanya menyapu langit, sebelum akhirnya berhenti di belakang Pang Hao. Tiga tokoh kuat muncul dalam sekejap. Berdasarkan aura yang dipancarkan dari tubuh mereka, mereka tampaknya berada di tahap kehidupan mendalam yang sempurna, pikir Lindong. Hah, 4 jenderal iblis dari 9 gerbang tenang semua ada di sini. Keempat individu ini adalah individu yang paling menonjol dari generasi muda di Nine Serenegate. 9 gerbang tenang sebenarnya bersedia untuk mengirim mereka semua kali ini, ucap para penonton. Seorang pria di belakang Pang Hao membuka mulutnya dan tersenyum di tengah-tengah percakapan yang memenuhi langit. Kedua matanya agak seram saat dia menatap Lindong di kejauhan, lalu dia tertawa. Kakak laki-laki, lelaki kecil ini sepertinya tidak memberi kita pandangan apapun. Kenapa kita tidak langsung menyerangnya dan merebut kunci menara perak itu, ucap orang di belakang Pang Hao. Pang Hao tersenyum lekat dan mengangguk. Wush! Mata ketiga individu di belakang Pang Hao menjadi gelap dan dingin setelah melihat anggukan Pang Hao. Majestic Yuan Power tiba-tiba meletus. Mereka bertiga maju ke depan pada saat yang sama. Setelah itu, mereka membentuk banyak bayangan di udara. Tubuh mereka menerkam ke arah Lindong dengan cara seperti hantu. 3 orang setengah langkah untuk menyempurnakan para ahli tahap kehidupan mendalam menyerang pada saat yang sama. Barisan ini cukup menakutkan. Lindong mengangkat kepalanya. Dia menyaksikan ketiga sosok seperti hantu dengan cepat diperbesar di matanya. Namun, tepat saat dia akan menyerang, sesosok tubuh halus tiba-tiba memimpin untuk maju. Sebuah penutup peti mati besar berwarna hitam muncul di tangannya. Setelah itu, dia mengayunkannya dengan kejam. Cahaya hitam melesat keluar dan menghantam 3 sosok yang bergegas. Bang! Suara rendah dan teredam muncul di udara. Segera semua orang tercengang melihat 3 sosok ganas yang menyerang telah diterbangkan kembali. Mereka kemudian terhuyung mundur di udara, sebelum dengan paksa menstabilkan tubuh mereka. Namun, semua ekspresi mereka tampak jelek dan tertegun ketika mereka menunjukkan diri. Kamu benar-benar berani mengirim sampah seperti itu, apakah kamu tidak takut, bahwa nona kecil ini akan menghancurkan mereka sampai mati, ucap Mu Lingxian. Sosok kecil halus berdiri di udara. Tangannya memeluk penutup peti mati hitam, yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Setelah itu, dia melihat 3 sosok manusia yang dikirim terbang dengan jijik. Suara lonceng peraknya yang jernih dipenuhi ejekan. Gadis kecil ini sebenarnya berada pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna, ucap para penonton. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dari sekitar tempat itu tertegun, ketika mereka melihat seorang gadis kecil berpakaian hijau berdiri di udara. Fluktuasi yang dipancarkan dari dalam tubuh Aimu Lingxian benar-benar telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Kekuatannya sudah sebanding dengan Pang Hao dan Liu Xiangxuan, ucap para penonton. Pang Hao juga sedikit terkejut karena perubahan yang tidak terduga ini. Matanya suram saat dia melirik Mu Lingxian dan dengan dingin tertawa. Aku bertanya-tanya, dari mana keberanianmu berasal? Sepertinya kamu telah menemukan sekutu yang cukup kuat. Namun, apakah kamu berpikir, bahwa kamu memiliki kekuatan yang cukup hanya karena gadis kecil ini? Meskipun Sky Lightning Sea Regent tidak mengizinkan ahli top dari Nine Serenegate-ku masuk, apakah kamu benar-benar percaya, bahwa tidak mungkin bagiku untuk menghabisimu, ucap Pang Hao. Banyak bacot, kenapa kamu tidak datang dan mencobanya sekarang, jawab Lindong. Kilatan dingin melintas di mata Lindong, tetapi dia tidak menyerah. Meskipun banyak ahli dari 9 gerbang Serene telah muncul, Lindong juga jelas menyadari, bahwa ini bukan sepenuhnya line up mereka. Gerbang 9 Serene lebih kuat dari Gua Angin Iblis. Itu hanya akan sedikit pelit bagi mereka, karena hanya mengirim orang-orang ini, pikir Lindong. Meskipun ini masalahnya, Lindong tidak merasa takut. Ini karena bahkan jika ahli tahap kematian mendalam benar-benar mengikuti di samping Pang Hao, dia bisa mengandalkan mayat Devouring Sky untuk mengikat ahli seperti itu. Dia tidak ingin menemukan masalah. Namun, jika masalah datang mencarinya, dia juga akan mengirimnya terbang dengan tendangannya. Senyum di wajah Pang Hao secara bertahap tersebar. Majestic Yuan Power melonjak di sekitarnya. Ada aura yang cukup mengejutkan menyebar darinya. Pang Hao juga telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Tangan kecil Mu Lingxian sekali lagi mempererat cengkeramannya di Life Death Coffin Cover setelah dia mendeteksi gerakan Pang Hao. Tampaknya, seolah-olah pertarungan besar akan segera meledak. Kalian berdua, alasan kami datang ke sini adalah karena gua reinkarnasi. Namun, kita sudah mulai bertarung bahkan sebelum kita memasuki gua. Tidakkah menurut kamu ini terlalu sembrono, ucap Liu Xiangxuan.
Suara lembut dan acuh tak acuh tiba-tiba keluar dari gedung, tepat saat kedua belah pihak saling berhadapan. Setelah itu, semua orang melihat gaun putih melayang ketika Liu Xiangxuan dengan lembut menggerakkan kakinya, dan perlahan-lahan berjalan ke depan. Wajahnya yang sangat cantik muncul di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Lindong menatap wanita berpakaian putih itu yang telah melangkah maju. Ekspresi terkejut melintas di matanya. Dalam hal penampilan, kemungkinan bahwa di antara wanita yang dia temui selama bertahun-tahun ini, hanya Ling Qingzu yang sebanding dengannya, pikir Lindong. Kalian berdua memiliki kunci menara perak. Kita masih perlu bekerja sama untuk membuka gua. Jika ada yang celakaan selama periode waktu ini, kemungkinan akan menunda pembukaan gua, ucap Liu Xiangxuan. Mata Pang Hao berkedip setelah mendengar ini. Senyum di wajahnya muncul kembali. Xiangxuan benar. Kalau begitu, untuk sementara aku akan berhenti bertarung hari ini, jawab Pang Hao. Lindong melirik mereka berdua. Dia terlalu malas untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, ketika dia berbalik dan pergi. Mu Lingshan segera mengikutinya setelah melihat ini. Teman ini, badai petir di atas wilayah lautan langit akan mereda 3 hari kemudian. Ini akan menjadi kesempatan terbaik kita untuk masuk. Semoga kamu juga akan muncul. Bagaimanapun juga, membuka gua itu membutuhkan 3 kunci. Liu Xiangxuan menatap punggung Lindong. Bibir merahnya terbuka dengan lembut saat dia berbicara. Aku akan datang 3 hari kemudian, balas Lindong. Lindong tidak berbalik. Dia hanya melambaikan tangannya, menggerakkan tubuhnya dan bergegas keluar kota. Dia dengan cepat menghilang di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Hahaha, sepertinya bahkan pesona Xiangxuan tidak banyak berpengaruh kali ini. Orang kecil itu benar-benar tidak romantis, ucap Pang Hao sambil memandang Lindong yang pergi dengan cepat, sebelum tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Liu Xiangxuan hanya tersenyum tipis setelah mendengar ini. Meskipun dia sadar, betapa mematikan daya tariknya pada seorang pria, itu tidak berarti bahwa setiap pria akan merendahkan diri di bawah kecantikannya. Dari cara Lindong menyerang sebelumnya, itu sangat jelas bahwa dia adalah pria yang sangat tegas dan tangguh. Kecantikan sepertinya tidak berpengaruh banyak pada dirinya, pikir Liu Xiangxuan. Suasana di dalam kota sekali lagi menjadi santai setelah kepergian Lindong. Banyak mata orang berkedip ketika mereka melihat ke arah yang telah ditinggalkan Lindong. Pada akhirnya, tidak ada yang melakukan apapun. Kekuatan yang Lindong dan gadis kecil di sampingnya telah tampilkan sebelumnya, itu adalah pencegahan yang sangat kuat. Semua orang tahu, itu akan berakhir dengan kejam hanya untuk mengambil kunci menara perak dari tangan Lindong. Tentu saja, ada juga beberapa pengamat yang menonton adegan ini dengan mata dingin. Ada banyak ahli yang bergegas ke gua reinkarnasi kali ini. Ini secara alami termasuk beberapa yang menyembunyikan kekuatan mereka, itu sudah jelas, tidak ada dari mereka yang berencana mengekspos diri mereka pada saat ini. Perjalanan ke gua pakar tahap reinkarnasi ini masih dipenuhi dengan banyak faktor yang dalam dan tidak diketahui. Ketika Lindong meninggalkan kota, dia tidak mengetahui bahwa ada 3 orang sedang menatap punggungnya dari gunung yang tidak jauh dari kota. Pakaian dari ketiga individu ini memiliki simbol dengan warna putih dan berpotongan belakang. Tampaknya ada campuran yin dan yang. Lindong pasti akan mengenali simbol ini jika dia melihatnya. Ini karena, simbol ini mewakili sekte tertentu. Sekte itu disebut, Gerbang Yuan. 3 sosok manusia berdiri di puncak gunung. Yang berdiri di depan memiliki rambut yang panjang. 2 helai rambut putih pucat terkulai dari dahinya, sementara matanya berwarna hitam pekat, dengan kilau aneh yang samar-samar ada di dalamnya. Tatapannya terkunci pada sosok Lindong yang sedang pergi di kejauhan, dan dia menatap cukup lama, sebelum perlahan-lahan menarik pandangannya. Sambil tersenyum, dia bertanya, "Jadi, itu Lindong kan?" ucapnya. Setelah mendengar pertanyaannya, kedua pria di sampingnya juga tersenyum. Salah satu dari mereka mengambil sebuah gulungan dari lengan bajunya dan membukanya. Sosok bersinar hadir di dalam, dan sosok bersinar itu tampak persis seperti Lindong. Iya, pada dasarnya telah dikonfirmasi, bahwa dia adalah Lindong, murid Dao Sek yang dijelaskan oleh informasi dari sekte kami. Seorang pria dengan rambut sehebat perak berkata dengan senyum tipis. Ah, dia memang orang yang mampu, karena dia masih bisa mengumpulkan barisan seperti itu, meskipun telah diusir dari wilayah Suan Timur ke lautan iblis caotik ini. Pria itu menambahkan dengan senyum tipis. Orang ini sangat tinggi dan kurus. Selain itu, kulitnya tembus seperti batu giok, membuatnya tampak agak aneh. Tidak heran dia bisa bermain-main dengan Yuan Chang dan 2 lainnya, 3 orang itu benar-benar gagal memenuhi harapan Gerbang Yuan. Kata pria berambut perak.
Hahaha, ketika kita pertama kali pergi untuk berlatih dan mengalami dunia luar, ketiga bocah itu baru saja mulai menonjol di sekte. Pemimpin itu berkata sambil tertawa. Yuan Chang dan dua lainnya sebenarnya cukup berbakat. Jika mereka ditempatkan di Laut Iblis Chaotic, meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Pang Hao atau Liu Xiangxuan, mereka masih harus bisa mendapatkan tempat untuk diri mereka sendiri di antara generasi muda. Pada akhirnya, karena mereka memiliki akhir seperti itu hanya bisa dibilang bahwa Lin Dong terlalu kuat. Setelah secara pribadi mengambil tindakan, bahkan tiga tuan sekte penguasa tidak dapat membunuhnya. Hanya ini saja sudah menunjukkan sesuatu, bahkan Zhou Tong dari Dao Sekte saat itu tidak dapat mencapainya, ucap pemimpin dari kelompok Gerbang Yuan. Setelah mendengar kata-kata itu, dua lainnya mengangguk setuju, sebelum mengatakan, sudah hampir setahun sejak dia tiba di Chaotic Dimensikan, namun, dia sudah berhasil mendapatkan ketenaran untuk dirinya sendiri. Dan sekarang, dia bahkan berani menghadapi karakter tangguh dan ganas dalam generasi muda seperti Pang Hao. Sepertinya, kekuatan dan kemampuannya memang lumayan bagus. Hahaha, dia memang cukup bagus. Namun, karena sekte telah mengirimkan pesan, dan kami kebetulan bertemu dengannya, mari kita bertindak. Setelah itu, kita adalah kelompok sebelumnya dari tiga raja kecil Gerbang Yuan, sebuah gelar yang menganugerahkan kemuliaan dan prestise. Bagaimana kita bisa membiarkan Lin Dong menghancurkannya? Pemimpin itu berkata dengan senyum tipis. Jadi, apa yang ingin dilakukan kakak? Ketika kami berada di Gerbang Yuan saat itu, kami hampir berhasil membuat kakak perempuan besar Sky Hall Dao Sekte berlutut dan memohon pengampunan selama kompetisi sekte besar. Pria berambut perak itu bertanya sambil mengungkapkan wajahnya. Dari kelihatannya, dia tampak mengenang kembali saat mereka mengguncang surga di wilayah Suan Timur. Tidak perlu cemas. Awalnya, kami datang ke sini untuk melihat apa yang dimaksud dengan gua reinkarnasi ini. Adapun Lin Dong, mari kita tunggu dia memasuki gua sebelum mengambil tindakan. Pada saat itu, kami akan dengan mudah mengambil kunci menara peraknya. Kata pemimpin itu. Itu akan baik-baik saja. Setelah memasuki gua reinkarnasi, akan sulit bagi bocah itu untuk melarikan diri. Setelah berurusan dengannya, mari jaga jenazahnya. Saat kami kembali ke wilayah Suan Timur, kami akan menghadiahkannya ke Dao Sek. Hahaha, ini dianggap sebagai keadilan kan? Pria dengan kulit seperti batu giok berkata setelah merenung sebentar. Setelah mendengar kata-kata itu, dua lainnya mulai tersenyum. Pada saat itu, wajah-wajah anggota Dao Sekte harus agak spektakuler. Lin Dong dan Mu Lingshan secara bertahap menjauhkan diri dari kota batu di tengah pulau. Selanjutnya, Oer gerakannya perlahan-lahan melambat, sebelum mendarat di pohon besar. Dia samar-samar mengernyitkan dahinya ketika dia melihat ke belakang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus-menerus merasa seperti ada seseorang yang memata-matainya. Perasaan ini seperti ditatap oleh ular berbisa dalam kegelapan, menyebabkannya merasa sangat tidak nyaman. Ada apa kakak laki-laki Lin Dong? Mu Lingshan bertanya dengan bingung ketika dia mendarat di samping Lin Dong. Tidak apa, Lin Dong menjawab sambil menggelengkan kepalanya. Di lokasi mereka saat ini, perasaan di mata-matai sudah benar-benar lenyap. Namun, ini masih membuatnya agak waspada. Sebelumnya, dia merasakan beberapa kehadiran tersembunyi yang kuat di dalam kota batu, itu sudah jelas, ada beberapa ahli yang terpikat di sini oleh gua reinkarnasi ini. Sepertinya pasti akan ada perjuangan yang mencengangkan di dalam gua reinkarnasi, pikir Lin Dong. Apa yang harus kita lakukan sekarang kakak Lin Dong? Tanya Mu Lingshan. Mari kita tunggu sebentar, kami akan pindah setelah 3 hari. Bagaimanapun juga, kita membutuhkan koordinasi dari ketiga kunci menara perak untuk membuka tempat tinggal gua reinkarnasi. Selain itu, kita harus ekstra hati-hati selama beberapa hari ke depan. Kami tidak memiliki banyak pakar seperti Nine Serenade dan Mysterious Sky Hall. Karena itu, kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Jawab Lin Dong. Mu Lingshan mengangguk. Setelah melihat ini, Lin Dong dengan lembut mengembuskan udara, sebelum mengintip ke kejauhan. Dia menatap langit yang penuh dengan awan guntur hitam dan permukaan laut yang gelap gulita. Kegelapan seperti itu mirip dengan binatang buas kuno, siapapun yang masuk tampaknya akan dilahap. Sepertinya, wilayah laut ini agak berbahaya. Dalam 3 hari berikutnya, Lin Dong dan Mu Lingshan menemukan daerah terpencil di pulau itu untuk sementara waktu. Di sini, mereka menghindari konflik sambil diam-diam menunggu waktu berlalu. Selama 3 hari ini, Lin Dong bisa merasakan bahwa jumlah ahli yang berkumpul di pulau itu menjadi semakin dan semakin menakutkan. Selain itu, mayoritas dari mereka yang dimiliki agak kuat.
Itu masuk akal, karena ingin bercampur dalam hotpot kekacauan tanpa sedikit kemampuan, itu hanya akan menyebabkan menjadi makanan bagi orang lain. Karena jumlah ahli di pulau itu terus meningkat, pulau itu juga mulai menjadi agak kacau. Dengan lebih banyak orang, jumlah konflik akan mengikuti dan meningkat. Selain itu, tidak ada dari mereka yang ada di sini benar-benar orang suci, dengan jumlah orang yang akan menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, itu menjadi mayoritas yang baik. Karena itu, selama 3 hari yang singkat ini, konflik yang tak terhitung jumlahnya terjadi. Beberapa orang meninggal di pulau itu, bahkan tanpa melihat sekilas tentang gua reinkarnasi yang ditinggal, menyebabkan orang-orang menghela nafas sekali lagi pada kekejaman umum di Chaotic Dimensi. Tanpa kekuatan yang cukup, seseorang dapat menjadi mangsa di mata orang lain kapan saja. Karena pulau itu menjadi benar-benar kacau, Lin Dong dan Mu Lingshan tidak dapat berada dalam kedamaian penuh. Kunci menara perak di tangannya masih menarik beberapa orang yang diliputi oleh keserakahan. Tentu saja, nasib orang-orang ini akan dikirim terbang sambil muntah darah oleh peti mati kematian yang dipegang Mu Lingshan. Setelah 3 hari, tidak ada yang berubah untuk Lin Dong, sementara Mu Lingshan mendapatkan julukan Little Demoness. Lebih jauh lagi, setelah menemukan nama panggilan ini, seolah-olah dia marah, dia menjadi sangat senang dan bahagia, dan melanjutkan untuk memukul orang dengan antusiasme yang meningkat. Alasan mengapa suku iblis laut secara tradisional dikenal karena kekerasannya, sekarang tidak diragukan lagi telah terungkap. Setelah keributan dan kekacauan di wilayah ini, hari ketiga akhirnya tiba. Setelah kedatangan hari ketiga, Lin Dong yang duduk di atas batu yang mencuat di atas puncak gunung, perlahan-lahan membuka matanya. Saat dia mengangkat kepalanya, sosok cahaya yang tak terhitung jumlahnya tercermin di matanya. Pada saat ini, seluruh pulau meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan, sementara keributan bergema dari kejauhan. Wush wush wush. Pulau itu tampaknya telah berubah menjadi sarang monster pada saat ini. Sosok manusia tampaknya menutupi langit dan daratan saat mereka terbang maju, sebelum dengan cepat menembak ke arah kedalaman wilayah laut petir langit. Perjalanan perburuan harta karun gua reinkarnasi telah resmi dimulai. Kita juga harus pergi. Lin Dong berdiri dan berbicara sambil tersenyum ke arah Mu Lingshan, yang menunggu dengan bersemangat di sampingnya. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia memimpin dan menembak, cahaya hijau melonjak, sebelum berubah menjadi seberkas cahaya. Menembak keluar dari pulau, mereka terbang menuju kedalaman Sky Seaning Sea Region. Ketika mereka terbang dari pulau itu, beberapa tatapan dari sekitarnya melonjak. Selama 3 hari ini, berita tentang Lin Dong yang memiliki kunci menara perak sudah lama menyebar. Karena itu, ada beberapa orang yang tahu tentang informasi ini. Apa yang kalian lihat? Teriak Mu Lingshan. Setelah melihat tatapan itu, wajah kecil Mu Lingshan yang berada di samping Lin Dong, langsung dipenuhi dengan niat jahat, saat dia berteriak dengan suaranya yang menggemaskan. Setelah melihat penampilan Mu Lingshan ini, kulit beberapa orang berubah. Sejak kemarin, reputasi Mu Lingshan telah tumbuh agak besar, dan bahkan para ahli pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna telah dipukul olehnya. Jadi, ada sangat sedikit orang di pulau itu yang berani memprovokasi iblis kecil mungil yang lucu namun tak tertandingi ini. Lin Dong diam-diam tertawa ketika dia melihat ini. Pada saat berikutnya, cahaya hijau di sekitar tubuhnya berkembang, saat kecepatannya naik sekali lagi, dan mereka melesat ke wilayah Laut Hitam. Bergemuruh. Sama seperti mereka menembak ke wilayah Laut Hitam, gemuruh guntur yang tak tertandingi terdengar di langit. Gemuruh-gemuruh petir menyebabkan hati Lin Dong bergetar sedikit. Lin Dong menarik napas dalam-dalam. Dia menatap kerumunan yang bergegas ke wilayah laut ini seperti segerombolan belalang, sebelum mengalihkan pandangannya ke kedalaman Sky Lightning Sea Region, saat pandangan fanatik muncul dari sudut mulutnya. Simbol leluhur Thunderbolt, aku datang, ucap Lin Dong, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.